Selamat sore. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan praktek proses coaching model kita pada kasus 3. Adapun yang menjadi coach adalah Pak Silmi, coach adalah Ibu Suada, dan pengamat adalah saya sendiri, Ibu Esther. Adapun deskripsi dari kasus ini adalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita simak dialog atau tayangan yang kami akan bawakan berikut ini. Assalamualaikum Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Oh, ada Ibu, ada apa ya? Sepertinya Ibu agak murung hari ini, tidak begitu bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak. Namun saya mohon maaf karena menyita waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu, silakan. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, masalahnya apa ya Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Pak, ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, saya tahu itu, tapi kok bisa ya? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas itu? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius dan saya tidak merasa bersalah. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa ya, Bu? Pengawas mengkritik saya mengenai proses mengajar saya, Pak. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu seperti apa? Seperti ini, Pak. Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks pada saat saya mengajar. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari sumber buku referensi di perpustakaan. Yang penting mengacu pada buku kurikulum lah, Pak. Ketika saya menyampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung. Oh, seperti itu ya. Jadi itu masalahnya. Kalau begitu, saya tanya dulu, Bu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar?
Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, dan biasanya saya mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Iya, iya, iya. Lalu mengapa Ibu tidak mencoba untuk menggunakan buku teks? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Bahkan siswa termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh iya, sebenarnya langkah yang Ibu lakukan itu sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks, teks juga ya, artinya Ibu dalam mengajar itu bervariasi. Benar juga ya, Pak. Ya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibat pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Pak. Oh gitu ya. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut, Pak, nanti akan jadi masalah kemudian hari. Ya, ya, ya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah kita. Iya, betul sekali, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya sih, untuk masalah ini bisa melakukan ya, dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Semoga saja, Pak, demikian. Betul sekali. Kemudian dari apa yang sudah kita sampaikan, apa rencana ke depannya? Saya berniat menemui beliau, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik. Ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Bagus. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Ibu ambil itu sebenarnya sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide itu, Ibu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah. Agaknya kekhawatiran takutnya salah langkah, Pak. Oh gitu, oke lah. Alhamdulillah
saya juga senang mendengar kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terkait dengan hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas dan tentang penggunaan buku teks Pak. Ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen itu? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru Pak, terutama serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Jadi yang sangat bagus Bu, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat beraktivitas dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu, saya juga merasa senang karena Ibu bisa menjadi bagian karena saya bisa menjadi bagian dalam membantu masalah ini. Oh iya Pak, maaf sebelumnya. Kebetulan saya pergantian pelajaran telah bunyi. Saya mengajar dulu Pak. Belnya sudah berbunyi. Saya pamit ke kelas dulu ya Pak. Oh iya, silakan Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.